start this event. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone, and welcome to APG Unpad Student Chapter is online course. First of all, let me introduce myself. My name is Giana Sonia, as the activity leader of today's course. Today's course, we are talking about source rock and charging, an introduction to carbonate non-metric spore system. And we will have a lecture from Mr. Laude Ahdiar as an exploration geologist at ExxonMobil. On behalf of APG Unpad Student Chapter, I want to say thank you to Mr. Laude that willing to share the knowledge to all of us today. Okay, before we start our lecture, we will hear an opening speech from our president. As the president of APG Unpad Student Chapter 2020, for Mr. Ahmad Yuski, the time is yours. Okay, thank you, Giana. Good morning, good afternoon, everybody. This is Ahmad Yuski Maulana speaking. I'm sorry I can't turn on my video due to the technical issue of my camera from the laptop. So welcome to our second online course with the topic of source rock and charging, and with an additional topic of carbonate non-matrix spore system, which will be delivered by Mr. Laude Ahdiar as the senior geologist at ExxonMobil. So good afternoon, Mr. Laude. I hope you in a good condition. I want to say thanks to Mr. Laude, who has been willingly to spare his time to share some of his knowledge to us in this opportunity. So thank you, Mr. Laude. I'm personally really grateful that we still given good health during this pandemic. We all hope that this kind of situation could get better soon. So representing the government, I would suggest you to stay at home and stop this spread, this COVID-19. So without any further ado, I think that's all for me, and enjoy the course. Thank you. Okay, thank you, Mr. Ahmad Yuski, for the welcoming speech. Now we are going to our main event, but before that, it is better for us to have a prayer first. Pray with our own beliefs. Pray begin. Okay, pray finish. I will remind you to turn off your video and mute your audio during this course. And if you have a question you want to ask, please keep it first until the Q&A session begins. Okay, now we are continue to our schedule. To Mr. Laude Ahdiar, the time is yours. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya? Bisa kan? Oke, saya start share screen ya. Sebentar. Udah bisa lihat belum screen-nya? Udah ada, Kang. Oke, baik kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kepada APG Unpad yang sudah mengarrange acara ini. Juga yang kedua, terima kasih juga untuk teman-teman yang hadir pada hari ini untuk sama-sama menuntut ilmu gitu. Dan saya juga dapat informasi dari teman-teman APG bahwa ini juga alumni juga ada yang datang ya, ada yang hadir ya. Jadi buat para alumni kalau ada yang ingin disampaikan
langsung aja gitu bantuin juga gitu sama-sama. Jadi hari ini kita sama-sama menuntut ilmu gitu. Jadi bukan hanya dari saya aja, mungkin dari alumni juga ada yang punya experience atau punya knowledge juga tambahan tentang terutama tentang source rock ini dan reservoir. Mungkin itu pembukaan dari saya. Dan yang kedua, nanti kalau ada pertanyaan, kalau bisa langsung ngomong aja ya. Jadi nggak usah diketik gitu. Kadang-kadang kalau misalkan ngomong bisa lebih berinteraksi. Kalau diketik kadang-kadang suka salah pengertian gitu ininya bacaan pertanyaannya. Jadi tadi kata panitia mungkin pertanyaan sesi pertanyaan itu habis presentasi ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan silakan ditulis dulu. Siapa tahu nanti ada pertanyaan yang udah bisa kejawab sebelum sesi tanya jawab. Nanti setelah presentasi baru akan ada sesi tanya jawab. Itu yang kedua. Yang ketiga, langsung aja saya mulai ya. Jadi agendanya hari ini sebenarnya dari panitia dari APG minta saya untuk berbicara tentang source rock dan petroleum geochemistry. Nah ini materi ini sebenarnya panjang ya, bisa dibahas seharian penuh gitu. Ini juga saya banyak ngurangin dari slide-slide yang pernah saya presentasiin. Ketika saya bikin slide ini, saya buka presentasi, ternyata saya pernah ngasih kursus ini ke EAPG Unpad juga, tapi tahun 2009-2010 ya. Udah lama banget gitu. Jadi karena background saya juga dulu master di ngerjain source rock dan petroleum geochemistry. Jadi mungkin itu hanya itu ilmu yang saya bisa, jadi saya share gitu. Nah, yang kedua ada bonus juga karena di kantor saat ini udah selesai sebenarnya. Saya ngerjain reservoir karbonat di Banyuurip, maka akan saya share sedikit aja tentang reservoir karbonat di Banyuurip, terutama tentang non-matrixnya. Mungkin ada yang baru pertama kali dengar atau udah ada yang pernah dengar. Cuman ini masih termasuk yang baru di Indonesia. Nah, untuk yang source rock geochemistry ini, tentang source rock dan charging, seperti saya bilang tadi, ini materinya panjang sebenarnya. Cuma sekarang saya bikin, karena waktu yang terbatas, saya coba bikin very simple, tapi konsepnya ngerti gitu. Ibaratnya jalanan, saya nggak akan bawa kalian ke jalan-jalan kecil, tapi saya kasih ke jalan-jalan besarnya gitu. Nanti jalan-jalan kecilnya kalian bisa belajar sendiri. Yang penting udah dikasih tahu jalan besar. Jalan-jalan besarnya nanti dengan begitu kalian udah bisa belajar sendiri gitu. Soalnya kalau dikasih tahu jalan-jalan kecilnya udah akan ribet duluan. Apalagi ngedengar kata kimia kan, chemistry gitu. Pasti juga di kampus juga praktikum kimianya juga pada males-malesan juga kayaknya. Sama kayak saya dulu. Tapi petroleum geochemistry ini ternyata kalau kita nggak terlalu to get into the detail, ternyata itu penting buat kita sebagai geologis. Maka sekarang saya kasih tahu jalan-jalan besarnya, konsep-konsepnya, apa key point yang harus kalian ketahui. Nanti setelah itu kalian bisa belajar sendiri. Nanti saya akan kasih referensinya. Dan selalu setelah itu kalian bisa tanya-tanya. Nah, ini akan saya mulai, itu pembukaannya, maaf agak panjang sedikit. Saya akan mulai tentang source rock dan basic petroleum geochemistry. Pertama-tama, ini gambar yang kalian lihat ini adalah, ini gambar lapangan minyak. Maaf. Ini gambar lapangan minyak di Nevada, di Basin and Range Basin di Nevada. Ini namanya lapangan minyak Railroad Valley. Dulu saya research S2-nya di sini, di lapangan ini. Sekarang ini lapangan minyak, udah produksi. Dia produksinya udah lama, dari tahun 80 sampai hari ini. Saya cuma ingin ngasih tahu gitu, bahwa
kalian goalnya belajar petroleum geochemistry, at the end goalnya adalah untuk menghadirkan lapangan minyak ini. Gitu. Jadi kalau ditanya apa tujuan belajar Sosrock petroleum geochemistry, ya buat nyari minyak. Gitu. Nah inilah ultimately selalu berpikirnya ke arah situ. Gitu. Selalu berpikirnya ke gimana caranya supaya dapat minyak. Oke, sejauh ini bisa kedengaran jelas suara saya ya sebelum saya lanjut. Jelas, Kang. Oke. Nah ini untuk outline-nya untuk hari ini. Lagi-lagi ini saya pilihkan jalan-jalan besarnya aja. Yang pertama tadi motivasinya udah saya sampaikan ya, untuk buat apa belajar ini ya, untuk dapat minyak gitu. Apalagi hari ini juga kan negara kita lagi desperate untuk dapat minyak gitu. Impornya itu lebih banyak gitu daripada produksinya. Maka sebenarnya kalian sangat diharapkan. Nah, yang bagian pertama dari sesi ini saya akan ngasih tahu kenapa sih kita harus belajar tentang Sosrock gitu. Kenapa pentingnya gitu. Nanti ketika udah tahu itu, ketika nanti kita belajar di bagian keduanya tentang Sosrock itu apa, bagaimana mengevaluasinya, bagaimana melakukan bekerja dengan Sosrock itu akan lebih termotivasi, akan lebih seru gitu. Kalau tahu importance-nya. Jadi di bagian pertama tentang importance-nya, yang kedua baru detail-detailnya. Intinya mudah-mudahan habis course ini kalian udah bisa jadi yang pertama petroleum geochemist, dan yang kedua exploration geologist dan peneliti ya, maksudnya meneliti, meneliti untuk mencari minyak itu goalnya. Jadi mudah-mudahan saya usahain sesingkat-singkat mungkin bahasanya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ditulis aja. Kalau ada yang nggak bisa saya jawab, bisa langsung nanti bisa di follow up nanti. Jadi ini hanya introduction aja. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, kalau ada yang mau TA tentang Sosrock, mau TA tentang geochemistry, itu udah bisa ditanyakan kapan saja gitu. Oke. Maaf ya agak batuk. Nah, mungkin ini slide udah sering dilihat ya. Slide udah sering dilihat gimana caranya gimana caranya. Gue izinnya ada ikut APG pun udah marah. Bye bye, thank you. Halo. Iya, Kang, tadi ada yang belum ke-mute kayaknya. Oh iya. Ya. Oke, bisa lanjut ya. Oke, ini udah sering dilihat ya. Maksudnya slide ini slide ini udah sering dilihat bahwa kalau untuk dapat minyak itu harus ada elemennya. Yang pertama yaitu source rock-nya. Yang pertama source rock, yang kedua reservoir, yang ketiga seal. Itu elemen. Dan yang kedua adalah proses gitu. Elemen dan proses itulah namanya petroleum system. Tadi elemennya ada 3, prosesnya itu ada 3 juga, yaitu generation, bagaimana oil itu tergenerate di source rock itu. Yang kedua adalah migration, dia berpindah dari yang impermeable source rock ini ke reservoir tadi. Dan yang ketiga namanya accumulation. Nanti dia berakumulasi di reservoir dan ketutup oleh seal-nya itu. Jadi proses dan elemen ini harus ada. Jadi nggak boleh salah satunya nggak ada. Kalau ada semua perfect tapi nggak ada generation-nya, itu nggak akan ada minyak. Gitu. Kalau semuanya ada tapi nggak ada accumulation-nya atau nggak ada seal-nya, nggak akan ada lapangan minyak gitu. Inilah lapangan minyak yang nanti akan kita dapat mudah-mudahan kalau bisa menemukan ini semua.
Itu aja, ini sebagai refresher aja. Nah, pada hari ini kita akan fokus ke source rock dan generation itu. Nah, ternyata untuk mencari hidrokarbon itu kita harus dealing dengan proses, elemen, dan ingat kalau dalam geologi ada namanya waktu, ya kan? Itu harus sinkron semuanya. Proses sama elemennya bagus, tapi waktunya nggak sinkron, itu nggak akan terjadi akumulasi minyak. Untuk statement ini nanti akan saya support di slide ini dan slide berikutnya. Ini bisa dilihat selalu dalam geologi itu harus ada konsep ruang dan waktu ya. Jadi ini waktu nih yang x-aksis ini dari Oligocene, Miocene, Pliocene. Nah ini adalah barangnya yaitu formasinya. Nah ini namanya burial history gitu. Jadi kita tahu kan yang udah belajar sedimentologi bahwa sedimen itu diendapkan di cekungan kan. Cekungan itu nanti dia masuk ke cekungan, terus nanti cekungannya makin dalam, ditimpa di atasnya, seperti itu kan. Nah ini adalah perjalanan itu. Jadi, misalkan source rock-nya didepositkannya Oligocene, nanti dia terburit kan, masuk, makin dalam, ditimpa oleh formasi lain lagi, makin dalam, nanti dia mencapai temperatur tertentu untuk source rock itu mengenerasikan minyak. Nah, itulah yang nanti minyak yang akan tergenerasikan. Nah, ini harus dipunyai untuk untuk bisa dapat minyak. Harus tahu kapan petroleum system minyak itu diekspulsikan gitu. Nah, ilmu pendukungnya adalah dari ilmu stratigrafi itu. Tentunya kita tahu kan, setiap formasi punya umur ya kan. Setiap formasi ada litologinya apa gitu. Dan setiap formasi itu potensinya apakah dia source rock, reservoir, atau sill ada gitu. Nah tentunya nanti kita bisa bikin burial history ini. Ini panjang pembahasannya, cuma ini diperlukan gitu. Yang pertama kali diperlukan adalah kita harus tahu source rock intervalnya yang mana dan bagaimana dia evolusi perjalanannya. Nah, kapan dia mencapai oil window itu berarti kapan dia matangnya. Dan ketika udah masuk oil window, berarti dia udah mulai mengenerasikan hidrokarbon. Oke? Jadi itu key-nya. Nah, ini adalah chart yang sangat penting. Gitu. Jadi ini jangan sampai ketinggalan. Jadi 4 slide yang ini slide yang keempat yang saya sampaikan, ini adalah key untuk mencari oil and gas. Dulu saya lama di New Opportunity Team yang kerjaannya khusus untuk nyari di mana area-area baru yang bisa dijadikan blok gitu. Nah, sebenarnya kerjaannya at the end kerjaan kita tuh cuma bikin grafik ini aja gitu. Ini waktu dan ini adalah komponennya. Ini contohnya adalah source rock-nya umur apa, misalkan ini Devonian. Nanti reservoirnya umurnya apa. Seal-nya umurnya apa, overburden. Overburden itu apapun batuan yang di atas source rock, dia yang bikin dia source rock itu mateng. Nanti trap formation-nya kapan, baru generation accumulation kapan, terus preservation kapan. Ini yang harus kita bikin. Kenapa kita harus bikin ini? Ini adalah pentingnya kita bikin ini. Satu yang harus kita ingat adalah akan ada akumulasi minyak kalau trapnya itu jadi duluan, baru generation dari hidrokarbon tersebut. Jadi rumahnya harus ada dulu, baru nanti diisi oleh minyak yang tergenerasikan oleh source rock itu. Kalau source rocknya tergenerasikan dahulu, baru nanti minyaknya, rumahnya jadi, itu nggak akan ada akumulasi. Itu pentingnya bikin chart ini. Ini di sini kita bisa lihat generation migration-nya itu terjadinya ini di sebelum Triassic, ya kan? Nah, trap formation dia lebih dulu jadi.
Kira-kira akan ada minyak nggak? Ya, insya Allah akan ada minyak. Karena rumahnya udah jadi duluan, baru ada generasi. Nah, itulah pentingnya kita bikin burial history tadi. Maaf, itulah pentingnya yang pertama kita harus tahu mana source rock intervalnya. Yang kedua, kapan source rock itu mengenerasikan minyak. Dan yang ketiga, kapan itu trap formation itu terjadi. Misalkan anticline, kapan itu anticline terjadi. Nah, kebanyakan kita gagal mencari minyak ketika dry hole. Jadi ketika dry hole itu reservoir itu kering, nggak ada apa-apa. Kenapa nggak ada? Itu disebabkan hanya dua. Yang pertama, nggak ada source rock di basin itu yang mengenerasikan minyak, atau source rocknya itu tergenerasi dulu, migration dulu, baru trapnya terjadi. Gitu. Jadi trapnya itu kosong, nggak diisi. Gitu. Nah, inilah pentingnya gitu. Kita belajar source rock itu. Dan charging di satu basin. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini adalah penelitian dari orang US. Dia ngumpulin data dari seluruh dunia tentang apa sih alasan kalau ada dry hole. Ternyata kebanyakan alasan kenapa dry hole itu karena nggak ada source rock charge itu. Nggak ada source rock, either nggak ada source rocknya atau source rocknya ada mengenerasikan tapi chargingnya nggak ada. Karena trapnya terjadi lama setelah generation dari minyak itu. Jadi timing itu penting, ya kan? Nah, no source rock in the basin or timing versus trapping problem. Research about source rock become more and important nowadays because karena alasan ini. Jadi di perusahaan saya atau di mana-mana di New Opportunity Team itu yang pertama harus dicari itu apa source rocknya. Kalau nggak ada source rocknya, mendingan pindah aja ke tempat lain. Gitu. Setelah misalkan ada source rock, potensi ada source rocknya, baru kita study tentang kapan sih timingnya itu. Gitu. Oke. Nah, di slide berikut ini adalah distribusi dari active source rock dan lapangan minyak ini di North Sea. Kalau kalian tahu North Sea itu di tengah-tengah antara UK, Norway, Denmark, ya kan? Ini adalah outline dari basinnya. Maaf, ini adalah outline dari source rocknya yang warna hijau ini. Dan kalian lihat yang warna-warna hitam ini adalah lapangan-lapangan minyak yang ada di North Sea. Gitu. Jadi minyak itu nggak akan lari jauh dari source rocknya. Dia ini lebih akan ke vertical migration. Jadi kalau kita tahu distribusi source rock itu di mana, kita akan lebih smart buat nempatin di mana sih lapangan kita, di mana sih blok yang akan kita ambil. Ini cross sectionnya. Ini beda lagi, tapi konsepnya sama. Ini di Jerman, tapi konsepnya sama. Ini adalah source rocknya, ya kan? Nah, lihat lapangan-lapangan minyaknya itu, minyaknya ke-trap cuma nggak jauh-jauh dari sini. Nah, ini untuk Rift Basin ya, karena dia lebih ke vertical migration. Dan ini contoh lagi di mana? Contoh lagi ini di California. Kita lihat di California, lihat ini distribusi source rock-nya yang warna kuning dan abu-abu ini, dan yang warna ungu ini adalah lapangan-lapangan minyaknya. Dan nggak jauh-jauh, lapangan minyaknya nggak ada di sini, karena di sini nggak ada source rock-nya gitu. Nah, intinya, nah itu intinya, ini bagian pertama ya. Kalau nggak ada source rock, nggak ada hidrokarbon. Yang kedua, selalu ingat timing dan trapping mechanism. Jadi kapan timingnya? Nah, yang masalahnya adalah buat dapetin timing dari generation-nya itulah yang susah gitu. Harus ada sebelum-sebelumnya untuk mendapatkan jawaban ini. Apa maksudnya sebelumnya? Kita harus tahu source rock-nya itu apa
yang efektif. Baru setelah itu kita harus tahu bagaimana overburden-nya, kapan dia masuk ke oil window. Nah, setelah itu baru kita tahu kapan ternyata oil itu tergenerasikan. Nah, setelah itu didapatkan, baru nanti kita cari informasi tentang trapping-nya, kapan misalkan anticline itu terbentuk. Kalau itu mah gampang ya, anak kuliahan juga bisa gitu. Anak semester 3 juga bisa, kapan sih anticline itu terbentuk. Bisa dari kan hukum-hukumnya kan, kita udah bisa belajar gitu. Dari hukum apa, pemotongan atau apa, misalkan ada anticline, terus di atasnya lapisannya datar-datar aja. Nah, berarti kan anticline itu terjadi sebelum lapisan yang datar-datar itu terbentuk gitu kan. Nah, itu gampang. Yang susah itu adalah timing. Kapan timing generation ini terbentuk. Nah, untuk itu bahwa dengan kita tahu tentang timing, tentang source rock, kapan itu tergenerasikan, itu yang paling penting adalah drive exploration strategy. Gitu. Kemana kita akan menempatkan basin kita gitu. Nah, jadi dengan mengetahui sebaran source rock-nya, kita akan mengetahui di mana tempat kita akan ngambil blok gitu. Oke? Nah, ini bagian pertama. Ini mudah-mudahan ini diingat ya. Mudah-mudahan ini jadi konsep, jadi fundamental agar tahu pentingnya kita belajar source rock. Kebanyakan, kenapa banyak di Indonesia banyak yang dry hole sebenarnya? Karena nanti kalian tahu ketika masuk ke perusahaan atau perusahaan-perusahaan mana, yang pertama dicari itu adalah di mana reservoirnya. Ada reservoirnya nggak? Ada reservoir bagus. Gimana trapnya gitu, ya kan? Tiba-tiba seismik, dari seismik shoot seismik, wah ada anticline ini gede gitu kan. Wah udah nafsu aja gitu. Jadi drill anticline. Pas di drill kosong gitu kan. Nah ternyata kebanyakan dari kita nggak sabar gitu, nggak sabar di mana-mana karena source rock itu pertama kali yang mengenerasikan minyak, dia yang harus pertama kali kita cari sebenarnya. Dia yang pertama kali harus kita teliti dan dia yang pertama kali harus kita benar-benar tahu gitu. Sebelum kita tahu masalah reservoir dan trap atau elemen dan proses lainnya gitu. Oke? Nah, masalahnya ini adalah bagian kedua ya. Ini adalah bagian kedua. Pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu ini. Sekarang saya biar gampang jelasinnya, saya bawa kalian semua jadi geologis lah di perusahaan. Anggaplah kalian udah lulus semua gitu. Atau ada yang alumni kita sama-sama nih kita jadi bikin perusahaan minyak gitu. Sekarang nih udah tahu pentingnya source rock bagaimana. Sekarang bagaimana gitu, kita mulai dari mana nih? Nah ternyata mulainya dari pertama itu adalah kita itu begitu masuk ke suatu daerah, kita cari apakah ada tanda-tanda ada aktif hidrokarbon system atau ada aktif source rock nggak di situ gitu. Contohnya dari apa, rembesan, ada nggak di daerah itu rembesan? Ada nggak tanda-tanda bahwa ada aktif hidrokarbon system? Kalau misalkan nggak ada, ya jangan ditinggalin juga gitu. Tapi ya agak cautious gitu. Ya, kalau misalkan nggak ada, nah ya kita ke next level, yaitu adalah kita cari di daerah itu stratigrafinya ada nggak sih batuan yang punya potensi untuk menjadi source rock. Nah apa batuan-batuan itu nanti akan saya jelaskan. Oke? Nah itu yang poin kedua ya. Source rock candidate in the basin tuh ada nggak? Nah gimana caranya ya? Bisa dengan mapping gitu. Kalian kan mapping tuh. Sebenarnya sayang juga mapping kalian itu yang 10 kali 10 atau berapa, saya nggak tahu berapa kali berapa. Dulu saya pemetaan lanjut 10 kali 10 gitu. Ini saya lihat ada Randy nih 2005. Dulu teman saya juga. Dulu kita masih 10 kali 10 ya Ren ininya.
mappingnya gitu. Ada Alif nih, teman satu saya, satu angkatan saya gitu, masih 10 kali 10. Itu sayang sebenarnya cuman buat di mappingin aja gitu. Padahal data-data mapping kita bisa jadi TA. Apa TA-nya? Ya, data mapping kita kasih tahu, oh ternyata di sini ada potensi sosroknya gitu. Dari formasi ini gitu kan. Nah, itu bisa tuh perusahaan-perusahaan kalian jual ke perusahaan minyak dan yang lain-lain pasti dibiayain dan yang lain-lain gitu. Nah, itu salah satu caranya. Yang kedua adalah dari drilling data. Kalau emang ada orang-orang yang dulu pernah ngedrill daerah situ, nah, yang ketiga adalah dari sosrok evaluation. Jadi dari data-data mapping ternyata kalian ketemu nih formasi isinya sel banyak, tebel gitu. Nah, tinggal evaluasi sosroknya gitu. Nah, itu TA kalian kan udah jadi. Nah, itulah sosok kandidat in the basin. Nah, kalau udah ketemu kayak gitu, kalau ada oil seep atau ada rembesan, itu kita bisa analisis biomarkernya. Kita bisa analisis sosok yang mana sih yang mengenerasikan minyak ini gitu. Nggak mungkin kan ada anak kalau nggak ada bapaknya atau ibunya gitu kan. Pasti ada gitu. Nah, gimana toolnya itu adalah biomarker. Ntar kita akan bicara gitu. Oke? Nah, sekarang udah tahu nih langkah pertama. Kita masuk ke basin, apa yang mesti dicari. Inilah yang mesti dicari. Oke? Nah, ini contohnya gitu kan. Ini tadi udah saya jelasin, ini cuma gambar aja ya. Ini adalah, kalau emang ada rembesannya, kita cari rembesannya buat tahu apa sih intervalnya, siapa sih yang bertanggung jawab atas oil itu gitu. Nah, kalau misalkan ada oilnya nggak ada, tapi ada batunya, ada yang potensi, dia kayaknya sel nih, tebel selnya nih. Ya udah kita analisis saja, dia berpotensi nggak jadi sosrok gitu. Nah, itu di permukaan ya. Nanti pastikan dia juga ada di bawah permukaan. Nah, contoh-contohnya kalau misalkan itu kan di darat ya. Kalau di laut itu kan banyak ininya. Ada ada rembesan-rembesan seperti ini, ada pock marks contohnya. Ada surface slick ini. Nah, ini banyak lah ininya. Tanda-tandanya itu. Nah, itulah basin yang kita tuju gitu. Nah, toolnya itu adalah dari geochemistry, ya kan? Geochemistry itu bagaimana kita mengkarakterisasi tipenya oil apa dia, batuan itu berpotensi menghasilkan oil apa gas gitu kan? Bagaimana historinya, apakah dia udah mature apa belum gitu. Nah, ini tool aja, jadi batuan geochemistry itu tool. Gitu. Oke. Sekarang let's say kita udah dapat nih ininya, daerahnya. Ternyata dari mapping anak-anak Unpad nih ada nih beberapa kandidat, ada sel yang tebal gitu contohnya. Kita akan evaluasi sel itu kemungkinan bisa nggak sih berpotensi dia jadi menghasilkan hidrokarbon kalau nanti dia ada di bawah permukaan. Caranya adalah dengan source rock evaluation. Nah, ini saya skip aja ya, terlalu detail. Sosok evaluation itu yang pertama, intinya adalah kita pengen nyari quantity, organic richness, quality atau kerogen type, dan maturity. Oke, quantity artinya dia cukup nggak sih organik itu untuk menghasilkan hidrokarbon gitu. Banyak nggak organiknya? Karena kan hidrokarbon itu kan hanya transformasi kan dari organik material ke hidrokarbon. Kalau organiknya sedikit, dia nggak akan bisa menghasilkan hidrokarbon yang banyak. Yang kedua adalah quality-nya. Bagaimana dia berpotensi menghasilkan minyak atau menghasilkan oil. Dan itu sangat bergantung dengan kerogen type-nya. Kalau kerogen type-nya begini, dia potensinya menghasilkan minyaknya lebih besar. Kalau kerogen type-nya begini, dia potensi untuk menghasilkan gasnya lebih besar. Dan yang ketiga adalah maturity. Nah, maturity ini dia bisa nggak, dia udah matang belum? Kalau belum matang, dia hanya berupa organik material aja, tapi belum jadi hidrokarbon. Nah, tiga ini sangat harus ada semua, nggak boleh nggak ada.
kuantitinya banyak, kualitinya bagus, tapi maturity-nya belum matang, ya sama aja bohong gitu. Nggak bisa dimakan ibaratnya. Kalau ibaratnya kue itu belum bisa dimakan. Oke, jadi harus ada tiga-tiganya. Nah, ini yang harus dievaluasi. Oke, nah apa nama analisisnya? Yang pertama untuk tahu kuantitinya dengan TOC analisis, total organic carbon analysis. Untuk tahu quality-nya kita dengan rock eval pyrolysis. Untuk tahu maturity-nya dengan vitrinate reflectance, bisa juga dengan rock eval pyrolysis atau thermal alteration index, conodone alteration index. Itu banyak metodenya. Nah, ini slide berikutnya saya terangin secara singkat ya tentang metode-metode ini. Oke, yang pertama source rock evaluation, ya kan? Nah, ya ini sebenarnya straightforward ya. Kalian cuman ambil sampelnya, nanti sampelnya masukin ke lab, di crush itu nanti ketahuan berapa sih organik karbonnya gitu. Nah, ada yang misalkan organik karbonnya lebih dari 4 itu excellent, berarti dia banyak gitu. Ya kan? Nah, kalau kurang dari 0,5 weight itu jelek gitu. Ini kalian masukin ke lab, masuk jadi gitu. Keluar hasilnya ini. Cuma yang paling penting adalah ternyata TOC itu sangat dipengaruhi oleh depositional environment. Oke, ini contohnya nih. Ini adalah satu basin di California namanya San Joaquin Basin. Kita lihat ini penyebab TOC. Jadi di satu basin itu TOC-nya nggak seragam, nggak 5 semua enggak. Karena seperti halnya kita manusia juga kan, di Indonesia ini yang paling banyak orangnya di Jakarta gitu. Nah, kalau kita ibaratnya kita nanti 70 juta tahun lagi nih kita jadi sosrok semuanya, pasti kan TOC-nya paling banyak di Jakarta kan. Kalau di Kalimantan mungkin TOC-nya sedikit gitu. Nah, contohnya ini. Ini adalah kontur TOC. Nah, ini TOC-nya paling banyak di daerah sini nih, paling tinggi. Sedangkan di daerah yang di pinggir-pinggiran basinnya udah mulai sedikit gitu. Itulah analognya ya. Nah, nanti kalian bisa tadaburin lagi, mikirin sendiri gitu. Jadi ternyata buat quantity itu kita juga harus pakai sense geologic kita gitu. Misalnya kita ambil sampel di sini, tentu TOC-nya akan beda dengan sampel di sana gitu. Nanti kita akan tahu konfigurasinya bagaimana. Oke. Nah, yang kedua adalah quality-nya. Quality ini maksudnya adalah dia prone terhadap apa? Dia kalau misalkan dia organik material itu kalau nanti dia ke konversi jadi hidrokarbon, dia bakalan jadi minyak apa gas gitu. Nah, ini bergantung pada material asalnya gitu. Ini contohnya ada ada plot-plot inilah. Nanti kalian masuk ke lab tahu rock eval pyrolysis kan. Nanti kalian tahu hydrocarbon indeksnya, tahu oksigen indeksnya. Nanti tinggal kalian plot di sini. Oh, ternyata saya lebih banyak hidrogennya, berarti dia oil prone di sini nih. Ternyata oksigen saya lebih banyak, oh berarti gas prone. Maksudnya adalah ketika source rock itu nanti keburit, nanti source rock itu dia akan menghasilkan banyaknya oil apa gas gitu. Contohnya gini, saya punya satu source rock yang dia tuh gas prone contohnya. Jadi ketika dia matang akan menghasilkan oil nggak? Dia akan menghasilkan oil, tapi cuma sebentar aja. Itu dia lebih potensi untuk menghasilkan gas. Nah, itu makanya gas prone gitu. Nah, sebaliknya dengan oil prone gitu. Jadi sangat bergantung pada materialnya. Nanti kita akan tahu kalau misalkan material-material land atau daun-daun gitu kan, land input gitu, material lekastrin, dia akan
menghasilkan lebih ke gas prone karena dia banyak oksigennya. Oksigen indeksnya tinggi. Sedangkan material-material marine gitu, algae itu dia akan lebih berpotensi untuk oil prone. Nah, itu panjang bahasannya ya. Nanti kalian bisa bahas sendiri. Nah, yang ketiga ini adalah maturity, ya kan? Maturity ini ingat maturity ini sangat penting gitu. Nanti kalian masukin sampelnya ke ke lab, nanti akan keluar nih nilainya maturity-nya. Nah, banyak metodenya. Salah satunya dengan vitrinate reflectance gitu. Kalau ada yang dari misalkan di kampus suka belajar paleontologi, pasti ada praktikum tentang spora dan pollen gitu kan. Nanti dilihat spora dan pollen itu RO ini, vitrinate reflectance gitu. Nah, yang kedua ini Tmax itu dari Rockefeller pyrolysis ini. TAI itu hanya thermal alteration index. Ini sebenarnya intinya sama untuk tahu maturation, tapi barangnya beda-beda. Yang satu dari spora dan pollen, yang satu dari Rockefeller pyrolysis dari lab tadi, yang ketiga ini yang keempat ini contohnya dari Conodon, ya, salah satu fosil juga. Jadi penting juga dulu kita ingat-ingat tentang masalah paleontologi dulu. Oke, nah itu sosok evaluation gampang kan, maksudnya nggak susah gitu. Jadi kalau ada yang kesusahan mikir soal TA apa, ya TA-nya ini aja dari hasil mappingnya ternyata ada lapisan cells yang tebel-tebel gitu. Nah, ya itu aja dianalisis gitu. Nanti diambil beberapa sampel di 10 kali 10 itu dianalisis bagaimana penyebaran TOC-nya, bagaimana penyebaran maturity-nya bagaimana, terus kira-kira dia potensinya sebagai apa sih, gas apa oil gitu. Nah, nanti kalau interval singkapan itu dia ada di bawah permukaan, nah, dan dia matang, itu bisa menghasilkan itu very simple gitu tentang sosro gitu. Dan kita yang dari kuliah udah bisa mengkontribute gitu. Jadi saya sebenarnya agak sedih ya, maksudnya kita ngerjain mapping yang udah berdarah-darah gitu. Ada yang ke lapangan udah hampir jatuh dari jurang, kelelep di sungai gitu kan. Hasilnya jadinya laporannya ini laporannya cuma ditaruh di perpus gitu, udah beres itu, nggak bermanfaat buat orang-orang lain gitu, ya kan, manfaatnya sedikit gitu. Padahal kalau kita tambahin sedikit misalkan tentang analisis sosrok gitu, wah ternyata ada di couplingnya siapa nih potensi sosroknya besar gitu, nah, udah itu bisa dilanjutin gitu. Atau kalian bikin grup sendiri, tim sendiri 5 orang gitu yang couplingnya deket-deketan, nah, udah kalian bisa contribute gitu. Tentunya kalian nggak akan bisa ngedrill sendiri, tapi at least bisa bikin contribution gitu. Oke? Nah, ini yang selanjutnya adalah tentang oil dan oil source rock correlation gitu. Nah, kalau ternyata di daerah kita ini ternyata ada ada rembesan minyak gitu. Kayaknya banyak dah rembesan minyak di Pulau Jawa ini. Nah, terakhir nanti akan saya ceritain dulu adik saya TA-nya sekalian juga dengan mapping itu temanya ini. Nanti saya ceritain gimana ujungnya gitu. Tapi menarik tentang ini oil social correlation. Hampir di semua daerah itu pasti ada rembesan minyaknya. Ya kalau memang dia ada hidrokarbon system. Apakah berarti dia minyaknya udah hilang semua? Enggak. Gitu. Pasti ada yang terakumulasi. Tapi tetaplah, namanya juga di bawah permukaan pasti ada yang bocor-bocor halus. Gitu. Ciri kalau misalkan dia minyaknya udah ada semua, udah gara-gara ada rembesan minyaknya udah nggak ada, berarti udah keluar semua. Itu contohnya adalah di Pulau Buton contohnya. Jadi aspal gitu. Nah, kalau belum sampai kayak Pulau Buton, ya berarti baru cuman rembesan-rembesan, berarti yang
barang besarnya itu masih ada di subsurface gitu. Ya, itu analognya. Jadi rembesan itu, oil itu ya bisa kita ambil tujuannya adalah untuk mengerti apa sih source rock-nya itu, yang bertanggung jawab itu. Oke, pakai alatnya namanya biomarker. Biomarker ini powerful gitu ya. Jadi ternyata sama seperti DNA itu dia nggak bisa dihilangin. Saya nggak akan panjang-panjang, kalian udah ngerti sebenarnya masalah ini. Kayak manusia, dia nggak akan bisa ngilangin kalau dia tuh anaknya dari bapak ini gitu. Nah, sama seperti oil juga, dia nggak akan bisa ngilangin kalau dia berasal dari sosok yang ini. Dia nggak akan bisa bohong gitu kan. Nah, kita bisa mengetahui itu dari apa? Dari biologic marker, gitu. Dari tanda-tanda biologiknya gitu. Apa kita bisa, makanya namanya molecular fosil gitu. Jadi dia fosil tapi bentuknya molekul gitu. Nah, kita dengan mengetahui biomarker ini, biomarker itu bisa dilihat di source rock dan oil ya. Itu kita bisa tahu dari mana biological origin-nya. Apakah dia dari algae atau apa tumbuhan-tumbuhan apa. Yang kedua itu dia bisa tahu, kita bisa tahu litologinya apa. Apakah dia seal, apa dia karbonat, atau dia apa. Kita bisa tahu environment-nya. Apakah dia lacustrine, apa marine, dan climate condition-nya. Apa dia sosoknya itu di deposited, bagaimana kondisi ketika dia di deposited. Nah, ini adalah contohnya. Namanya juga molecular fosil, tentunya hasilnya dalam bentuk molekul-molekul gitu. Nah, ini saya nggak akan jelasin panjang-panjang. Ada satu buku namanya Biomarker Guide, ya kan? Itu karangan Ken Peters dan Moldovan. Itu bukunya tebel. Nah, itu kalian baca aja buku di situ gitu. Ininya tentang biomarker gitu. Cuman intinya adalah saya ingin kasih jalan besarnya adalah kita di setiap molekul-molekul itu mencerminkan sesuatu gitu. Ini contohnya, misalkan tadi kita ada oil sample gitu, terus kita masukin ke lab, kita analisis biomarkernya. Nanti dia akan memberikan signature kan, ada namanya pristine, phytane, gamma serine gitu kan, diesterine dan yang lain-lain gitu. Nah, setiap molekul-molekul ini, beta karotin ini, itu mencerminkan satu lingkungan tertentu. Gitu. Ini sebagai contoh, high gamma serine, misalkan gamma serine kita tinggi, itu adalah signature kalau dia itu berasal dari lacustrine, source rock. Kalau gamma serine rendah, berarti dia dari marine. Ini contohnya aja. Intinya, more biomarker, more story. Gitu. Makin banyak biomarkernya, makin banyak kalian cerita. Oke? Nah, sama ini juga nggak ada bedanya gitu. Contohnya lagi oleonin. Oleonin ini berasal dari tumbuhan-tumbuhan tingkat tinggi, gitu. Higher plains gitu. Dia biasanya ada di lingkungan-lingkungan darat gitu. Jadi kalau ada oleonin ini berarti sosoknya nih oil ini berasal dari sosok dari lingkungan-lingkungan darat gitu. Dan oleonin ini tumbuhan tingkat tinggi ini, daun-daun ini baru muncul di Cretaceous, di umur Cretaceous. Sebelum Cretaceous dia nggak ada. Oke. Berarti kita sudah tahu, sosoknya berarti harus lebih muda dari Cretaceous. Oke. Nah, panjang sekali pembahasannya. Kalian baca buku itu, kalau mau TA tentang biomarker, itu buku harus dipunyain gitu. Nah, saya nggak akan bahas satu-satu di sini. Cuman intinya semakin banyak biomarker, semakin banyak kalian bisa cerita. Oke, ini banyak sekali ininya, plot-plotnya yang bisa dipakai. Nah, ini slide terakhir tentang biomarker. Intinya adalah kalian kan pengen tahu gitu, oil ini berasal dari source rock yang mana gitu. Ini contoh analisis saya waktu master,
waktu master tesis di Railroad Valley itu. Jadi saya ambil oil sample nih. Saya ambil oil sample dari lapangan-lapangan ini, Trap Spring, Grand Canyon, Eagle Spring, dan Ghost Range, juga Cat Spring ini. Oke. Nah, ini nama-nama oil, nama-nama lapangan saya ambil. Juga saya punya batuan kan dari outcrop, Chinaman Rock, ya kan, dan Seed Pass ini. Ada batu namanya Seed Pass Formation. Ini ada batu namanya Chinaman Formation. Oke. Nah, setelah itu saya analisis semuanya, biomarkernya semuanya. Terus saya masukin ke dalam satu software analis, statistical software gitu. Nanti ini kalian akan lihat kekerabatannya lah ibaratnya. Ternyata oil-oil dari Trap Spring, Grand Canyon, dan Tomorrow Range ini, dia hubungan kekerabatannya lebih dekat ke Chinaman ini, ya kan? Sedangkan oil-oil dari Eagle Spring, Ghost Range, Cat Spring ini lebih dekat ke batu yang lain. Nah, Chinaman ini dia umurnya Mississippian, Mesozoic. Kalau Seed Pass ini dia umurnya Paleogen, gitu. Berarti Kenozoic. Beda kan? Jadi ternyata dari satu basin ini ada 2 source rock yang menghasilkan, dan 2 source rock ini menggenerasikan minyak. Gitu. Oke? Nah, ini adalah hasil misalkan dari kita bisa tahu oil ini berasal dari mana. Gitu. Oke? Mungkin dan ini contohnya ya, analisisnya gitu ya, di lab untuk meneliti biomarker gitu. Jadi saya masukin oil sampelnya, juga source rock extractnya saya masukin. Nanti yang muncul itu grafik-grafik tadi. Nanti grafik-grafik tadi kalau kalian ukur tinggi-tingginya, misalkan oleonin tingginya berapa, gamma serin tingginya berapa, udah masukin. Lalu semua data-datanya kalian masukin ke software statistik, keluarnya itu adalah hubungan tadi, hubungan kekerabatan. Contohnya misalkan di sampel 1 dan sampel 2, gamma serennya tingginya mirip-mirip. Ya berarti kan dia kekerabatannya dekat gitu kan. Oke? Nah, itulah akhirnya ya. Akhirnya, nah ketika kita tahu di satu basin, ketika kita tahu di mana apa source rock yang menghasilkannya, kita akan bisa mulai bikin burial historinya kan. Jadi kapan dia menggenerasikan minyak. Dan kita udah mulai bisa mapping kira-kira source rock itu di bawah permukaan itu adanya di mana sih gitu. Nah, kita udah bisa taruh nih blok kita akan ada di mana gitu. Nah, baru selanjutnya kita cari reservoirnya apa, trapnya apa gitu. Jadi systematically doing the exploration gitu. Itu biar berhasil gitu. Jangan serampangan gitu. Jangan serampangan maksudnya datang-datang mana-mana seismiknya, lihat ada antikin, udah bor di situ. Wah, itu serampangan namanya. Makanya banyak yang dry hole. Oke? Nah, sayangnya oil ini saya kumpulin, ini slide terakhir ya, mohon maaf. Ya, saya kumpulin publikasi IPA dari awal IPA sampai ini slide lama sih sebenarnya. Ini terakhir saya kumpulin ini dari tahun 2000-an, 2012, 2013 ini. Tapi dari 2013 sampai sekarang juga belum banyak juga. Intinya adalah oil source rock correlation atau source rock study di Indonesia itu masih kurang gitu, masih masih sedikit gitu. Dan yang dilakukan itu cuma di 13 basin ini gitu. Jadi udah gitu pun banyak interpretasi yang beda-beda gitu, karena datanya beda-beda juga kan. Intinya sekarang kan kita negara ini lagi bener-bener desperate kan kita mau cari, ayo gimana lapangan baru gitu. Nah, mulainya harusnya dari analisis source rock ini, ya kan? Di mana daerah-daerah yang kira-kira ini. Mulainya harusnya secara sistematis
kumpulin semua anak-anak geologi di universitas seluruh Indonesia, suruh mapping semuanya, cari di mana source rock-nya, ya kan? Terus lakuinlah semua source rock evaluation, nanti akan keluar di mana daerah-daerah yang punya potensi itu. Nah, itu systematically doing the exploration gitu. Oke? Dan ternyata running room-nya masih banyak yang harus diteliti tentang source rock di Indonesia dan oil source rock correlation ini. Oke, ini conclusion-nya bisa kalian baca sendiri. Masuk ke basin, cari source rock interval yang mana dengan melakukan source rock evaluation dan biomarker. Lalu lihat ada SIP nggak, ada rembesan nggak biomarker, terus develop oil to oil source rock correlation. Nah, udah tahu di mana source rock-nya yang efektif, baru kalian bikin basin modeling-nya untuk tahu kapan sih sebenarnya source rock itu mengenerasikan minyak. Setelah dapat timingnya, udah gampang. Tinggal cari prospek-prospeknya. That is older than timing of hydrocarbon explosion. Oke? Ini harus digaris bawahnya. Prospek yang lebih tua, trap yang lebih tua dari timing of hydrocarbon explosion. Oke? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini contohnya kalau kalian mau baca-baca, saya publish paper di AAPG tentang tesis saya itu di Railroad Valley. Kalau kalian ke internet bisa di-download gitu. Kalau mau baca-baca lagi. Tapi kesimpulannya tadi udah dikasih tahu ya. Yang tadi ada dendrogram tadi. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan. Okay, thank you so much for Mr. Laude for an amazing lecture. Now we are going to Q&A session. If you guys have a question you want to ask, please click raise hand option. And then I will call your name and I will give you permission to turn on your video and unmute your audio. So you can directly ask your question. Okay. Please click raise hand option. Okay, for Miss Fabiola Aulia, please turn on your video and unmute your audio. Izin pakai bahasa Indonesia. Maaf nggak bisa nyalain video soalnya lagi nggak kerudungan. Buat Kang Laude mau nanya Kang, di beberapa perusahaan kan ada yang bikin project tentang basin modeling gitu. Nah itu basin modeling gitu ada hubungannya nggak sama buat pemetaan dari source rock-nya? Udah gitu aja, makasih Kang. Maaf, buat klarifikasi nih. Maksudnya apa? Basin modeling ada hubungan dengan gimana? Sama pemetaan source rock gitu ada nggak Kang hubungannya? Oke. Jadi kalau pengen bikin basin modeling kita harus tahu dulu source rock-nya yang mana gitu. Ya kan? Jadi dan kita tahu source rock-nya yang mana itu ya banyak informasinya gitu kan. Salah satunya dari data permukaan kan, pemetaan permukaan. Kalau misalkan di permukaan kita banyak ketemu shale materi interval shale gitu, dan ternyata di analisis tadi kan yang screening tadi TOC, rock eval pyrolysis, maturity. Nah akhirnya kita tahu oh itu source rock-nya. Nah baru itu dimodelin. Basin modeling itu
maksudnya adalah bagaimana sih dia perjalanan hidupnya si sosrok itu, gitu. Perjalanan ininya gitu, terburitnya gitu, dia perjalanan di ke bawah permukaannya itu bagaimana. Nah, jadi emang ada hubungannya sebenarnya. Tapi biasanya kalau di perusahaan-perusahaan itu dia pakai data-data ini, pakai data-data sumur biasanya ininya. Kalau perusahaannya udah ada data sumurnya, dia biasanya pakai data-data sumur yang tua gitu, kayak misal daerah mana dia udah ada kan stratigrafinya kan. Oh ternyata begini data sumurnya, baru bikin basin modeling. Tapi kalau dia nggak punya data sumur, ya dia dari data permukaan. Yang penting diketahui untuk basin modeling adalah apa? Ketebalan dari intervalnya kan. Ya, umur setiap formasi, ketebalan dari setiap formasi, litologi dari setiap formasi, dan apa sosroknya, yang mana, interval mana yang sosroknya. Oke, nah itulah yang harus diketahui. Nah kalau dia ada data sumur, dia pakai data sumur, tapi kalau nggak ada, dia pakai data mapping. Kan kalau dari mapping kan kalian bisa tahu semua itu kan. Ketebalannya juga bisa tahu kan dari metode busur itu kan. Nah, yang mana yang atas, yang mana yang bawah, ketebalan stratigrafi sebenarnya yang mana, nah, bisa tahu kan. Jadi sebenarnya penting belajar kayak gini agar kita tahu mapping kita tuh apa cuma buat lulus aja atau apa gitu, atau apa namanya, atau gunanya nanti ke depan seperti apa gitu. Nah itulah gunanya sebenarnya. Jawab nggak pertanyaannya? Jawab, Kang. Okay, next question from Mr. Sadiswaren. Please turn on your video and unmute your audio. And please introduce yourself first. Hi, good afternoon to everyone. I'm Sadish from UTP Malaysia. I'm afraid I can't turn on my video. I have some problem with my video. But my question is this. We understand that most of these hydrocarbon charge can be identified in known prospects. What about frontier basins that we have no idea how it is going to look like? How are we going to approach frontier basins with this study? Yes. Okay. Should I answer in English or Bahasa? Sorry, what's your name? Sorry. My name is Sadish. You can answer in both, either way. Yeah. Okay. So Sadish, yeah, thanks for your question. This is really important questions. I worked more than 5 years for the New Opportunity, where when we actually went to the frontier basins. So the first thing in the frontier basins is we are looking for the seeps, the hydrocarbon seeps. You know, you went to the field and then look for, you know, the signature of the hydrocarbon seeps. If there is an hydrocarbon seeps, it means that you have the hydrocarbon system working in that area, right? Now the question is, you know, from the seeps, you have to analyze that to find out, you know, what's the source rock, right? Right. So that's the first thing in the frontier basins. But for example, we went to Papua. You know, my company went to Papua and did the frontier exploration there for almost 4 years. We didn't find any hydrocarbon seeps, right? Does it mean there is no hydrocarbon? Wait a minute. It is no seeps, or we just didn't find it, right? So the second thing, the second approach is we look for the formations. We look for the lithology, the formation, you know, the outcrops. Is there any outcrops that is potential as a source rock in that basin, in that area?
For example, if you go to the Papua Island, there's a big outcrop, very thick outcrop, Jurassic in age. There's an ammonite, there's a marine fossils. There's a potential source rock. Of course, that interval is in the surface now, but you can trace it, right? You can trace interval located in the subsurface, right? And then that's your potential source rock. So in short, if you go to the frontier basin, look for the seeps, right? If there is no seeps, look for the formation or the rocks or the strata that is a potential as a source rock. And then you can start from there. So I would like to add on a question, since you just explained to me, right? You see, in Malaysia, we have something we call Sabah Deep Water, which is also known as the frontiers of Malaysian Basin. Right. So if you're looking for deep water, is it going to be the same way, like, identifying the seepage and also the outcrop? Is it going to be the same for deep water as well? Yeah, of course, in the deep water, it's going to be a little bit hard for the looking for the outcrop, right? I mean, the rock samples. There is a technology right now that's, that you can employ to look at for the seeps in the water bottom, right? As you may see in my slides, right? There is a, there is a method, to locate, is there any hydrocarbon accumulation in the water bottom? For example, this is just the example, from the seismic sonar, from the slake or seepage. I think that's it's harder in the deep water compared to the onshore, for sure. And another things is, if you have the vintage seismic, the old seismic, if you see in the old seismic, if there is any, if there is any signature, like a gas signatures, so it proof that there is a potential of the hydrocarbon system working in that area. So in the seismic, usually you can see signature of the gas. So that's an indication of the active hydrocarbon system in that area as well. See, right. So does that answer your questions? Hopefully. Yeah, it does answer my question. Thank you, sir. No problem. Okay, is there any question? Please raise hand first. Is there any question? So maybe if there's no question, I can continue to the second lecture while waiting for the questions. Is it okay? Or Miss Fabiola, you want to ask again? Enough. Okay. Oke. Nah ini apa? Ini yang very simple, dan nanti saya bisa kirimin juga tentang apa? How simple is source rock evaluation and biomarker. Ini poster waktu tesis S2.
Saya cuma datang ke basin, ada apa? Ada lapangan, ada outcropnya, terus ada lapangan minyaknya, diambil dua-duanya, dianalisis source rock-nya, bagaimana biomarkernya, ujung-ujungnya kita bisa tahu oil itu terbentuk dari mana. Very simple, tapi valuable buat buat area situ, area di situ. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Halo? Okay, from Dwi Wahyuni. Ini lewat chat, Kang, bertanyanya. Ya. Saya ingin bertanya katanya, tentang eksplorasi hidrokarbon yang sifatnya unkonvensional. Pertanyaannya, apakah sistem unkonvensional sama dengan petroleum yang umum kita ketahui, seperti batuan induk, reservoir, migrasi, caprock, atau memiliki sistem yang lain? Iya. Kalau yang jelasin tadi itu kan konvensional ya. Nah, namanya unkonvensional berarti tidak konvensional. Berarti punya sistem yang lain dia. Nah, unkonvensional ini maksudnya adalah dia reservoirnya di source rock itu sendiri. Contohnya. Pokoknya ini salah satu contohnya. Tapi key-nya adalah unkonvensional itu maksudnya segala sesuatu yang berbeda dengan yang saya jelasin tadi, yang konvensional. Nah, salah satunya adalah contohnya misalkan shale gas atau oil shale. Dia terbentuknya di situ, generation-nya di situ, dan tersimpannya juga di situ. Dia nggak migrated. Nah, apalagi contohnya? Contohnya apa? Fracture, ya kan? Fracture basement contohnya, misalkan. Dia unkonvensional juga, maksudnya unkonvensional dari sisi dia itu kalau yang kita ketahui kan sekarang ininya reservoir itu batu pasir, batu gamping gitu kan. Ternyata itu kan yang konvensional. Ternyata belakangan ini diketahui bahwa basement juga bisa jadi reservoir kalau dia fracture. Nah, itu unconventional gitu. Jadi seperti itu gitu. Nanti kalau kalian bisa temuin lagi yang beda-beda tentang masalah yang beda tapi bisa dapat minyak. Intinya kan bisa dapat minyak dari pun beda caranya. Nah, itu unconventional gitu. Oke? Ada pertanyaan lagi? Okay, next question for Mr. Ayas Zigifari. Please unmute your audio, please. And don't forget to introduce yourself first. Oh, ini lewat chat lagi, Kang. Okay. Saya ingin bertanya, untuk analisis di GC dan GCMS itu, sampel yang diambil berupa source rock-nya kah, Kang? Untuk sampling source rock di deep water bagaimana ya, Kang? Iya. Nah, untuk GC atau GCMS, pokoknya kalau udah masuk lab itu, yang diambil adalah ekstraknya. Jadi dia harus berupa fluid gitu. Jadi kalau kita punya batu, itu harus kita ekstrak dulu ininya. Jadi kita keras batunya, udah gitu nanti kita tambahin solvent gitu kan. Ujung-ujungnya nanti bukan batunya tapi fluidnya itu yang kita ambil. Tapi dari solvent itu nanti bisa membawa molekul-molekul itu kan. Nanti molekul itu yang bisa kita masukin ke GC atau GCMS. Oke. Nah, kalau di deep water bagaimana
ya ada namanya sekarang namanya drop core gitu kan. Kalian bisa ambil core sampel dari batuan di bawah sea bottom itu kan, bisa diambil, baru hasilnya itu dianalisis ke lab. Tapi makanya namanya source rock extract gitu, bukan source rocknya bukan atau GCMS, tapi ekstraknya. Oke? Oh, there is an question again, Kang. From Giovanni Alvin. Selamat siang, saya mau bertanya mengenai biomarker analisis. Apakah kandungan hidrokarbon seperti isoalkane, benzen, naftalin, alkana, atau aromatic compound pada kandungan source rock dapat dikorelasikan terhadap lingkungan pengendapannya, Kang? Terima kasih. Iya, jawabannya bisa. Nah, bagaimana bisanya? Panjang kan pembahasannya. Nah, saya saranin baca di buku itu, di buku biomarker guide. Nanti akan dijelasin nih. Aromatic compound itu banyak kan dia, triaromatic. Itu banyak kompon-komponen, dia bisa jadi penanda lingkungan pengendapan contohnya. Jadi intinya bisa, detailnya baca bukunya. Saya bisa jelasin di sini, cuma ini waktunya nggak akan cukup ya. Oke? Oke. Okay, I'm sorry that the time for Q&A session is up. I will close this Q&A session. Thank you for those of you who have asked. Next session, we have additional topic from Mr. Laude. We will talking about introduction to carbonate and matrix for system. For Mr. Laude, the time is yours. Oke. Ini langsung bahasa Indonesia aja ya. Ini sebenarnya nggak diminta sama panitia, cuma menurut saya ini berguna buat kita hari ini, terutama hari ini pemerintah atau Indonesia lagi pengen nyari benar-benar desperate akan oil. Nah, key-nya adalah dua sebenarnya, dari source rock tadi dan dari reservoirnya. Nah, ini adalah reservoir, tentang reservoir. Jadi tolong, saya sebelum masuk ke materinya, ini kan bisa di screen capture ya sebenarnya kalau dipakai ini. Jadi tolong kalau bisa jangan ada screen capture ya ininya, karena ini materialnya konfidensial gitu. Nanti saya yang kena ini.